Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, kita akan melanjutkan bacaan kitab kita. Kalau tidak salah kali ini adalah kali ke-9. Kita membaca kitab Minhajul Abidin. Di video sebelumnya kita udah sampai pembahasan pembagian dosa. Imam Ghazali membagi dosa itu menjadi 3 bagian, yang menurut saya bisa dibagi jadi 2 ya. Dosa kepada Allah dan dosa kepada yang disebabkan karena tindakan kita kepada manusia yang lain. Sebelumnya kita udah sampai di pembagian yang pertama, di dosa yang disebabkan tindakan kita kepada sama yang lain, itu soal hutang ya. Jadi kalau kita berhutang itu wajib kita kembalikan uang tersebut, supaya tempat kita berhutang itu ridho kepada kita. Jadi persoalan dosa kita dengan sesama itu persoalan ridho tidaknya. Sehingga kalau ingin lepas dari dosa yang kedua ini, satu-satunya jalan, bukan satunya jalan sih, salah satu jalan untuk keluar dari dosa ini dengan meminta keridhaan dan pemaafan dari orang yang kita berurusan dengannya. Nah, berikutnya jadi ila qaulihi rahimahullah, wa amma ma kana fi nafsi fatumakkinuhu minal qisas au awliya'ahu. Yang kedua itu yang dosa yang antara sesama kita itu bisa disebabkan karena kita udah membunuh orang. Jadi hukumannya itu harus qisas. Kalau bukan kita yang dikisos bisa keluarga, auliya'ahu ya. Hatta yaktassa. Jadi ini kisos ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk hal yang kira-kira itu bisa membuat korban atau keluarga korban yang sudah dibunuh itu memberikan keridhaan dan kehalalan kepada kita. Itu sebabnya dilakukan kisos, supaya dia setimpal ya. Hatta yaktassa minka aw yaj'alaka fi halin fa in ajazta farruju. Nah, jadi tujuan kisos itu adalah untuk penghalalan supaya kita dimaafkan dan diridhoi. Fa in ajazta farruju ila Allah subhanahu wa ta'ala wal ibtihal ilahi ayyurdiyahu angka yaumal qiyamah. Nah, kalau konteksnya nggak bisa, nggak dikisos, kemudian karena mungkin keluarga juga nggak ada, dia satu-satunya orang, kemudian yang menuntut itu nggak ada, farruju ilallah subhanahu wa ta'ala wal ibtihal, maka yang perlu dilakukan itu adalah bertobat kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya kita diridhoi nanti di hari kiamat. Jadi cara yang kedua itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha untuk meminta keridhaan dari korban atau keluarga korban. Wa amma fil irdi fa in tabatahu aw bahattahu aw syatamtahu fa haqquka an tukadiba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika 'inda wa an tastahilla min sahibi in amkanaka hadha idza lam takhsha ziyadata ghairin aw hayjin fitnatin fi idhari dzalika aw tajdidihi fa in khashita dzalika farruju ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa ja'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi wal istighfarul katsir li sahibihi. Jadi yang berikutnya setelah soal misalnya udah bunuh orang atau hal-hal yang sejenis lah ya. Berikutnya itu soal kehormatan orang. Mungkin pernah digibahi, pernah difitnah, pernah dicela. Maka yang perlu dilakukan itu adalah sama, kita juga meminta ridho dan kehalalan kepada yang kita gibah dan ya keluarganya lah. Itu yang intinya kita mencari kehalalan, pemaafan ya. Nah, fa in khasyita, kalau tidak bisa dimaafkan, dalam arti kondisinya kita nggak kesulitan untuk meminta maaf, maka
karena mungkin ya kalau kita jujur itu lebih buruk dampaknya. Faruju ilallah subhanahu wa ta'ala liyurdiha, maka yang perlu dilakukan itu adalah taubat ya. Tapi kalau kondisinya memungkinkan untuk jujur dan tidak ada, itu akan menjadikan lebih baik kondisinya antara hubungan kita dengan yang sudah kita gibahi dan kita celak, maka permintaan maaf itu lebih utama ya. Tapi kalau kondisinya tidak bagus, maka taubat. Dan taubat ada kita diminta istighfar banyak-banyak ya. Dan semoga itu kita mendapatkan keridhaan, kemaafan nanti di hari kiamat. Itu yang perlu kita lakukan. Berikutnya wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwi fala wajha lil istihlali wal idhar. Li'annahu yuwalladu fitnatan wa ghaidan bal tadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi fa in amintal fitnah wal haja wa huwa nadirun fatastahillu minhu. Nah, berikutnya itu soal kehormatan sih, masih irdi sih juga kehormatan, tapi di sini contohnya misalnya kita pernah mengkhianati orang ya. Kemudian biasanya sih kalau berkhianat dalam hal-hal besar itu agak mustahil untuk dimaafkan oleh orang yang kita khianati. Sehingga kalau memang nggak bisa dimaafkan, harus tobat dan meminta ridho, dan semoga nanti diridhoi oleh orang yang sudah kita khianati. Tapi kalau kondisinya memungkinkan untuk jujur, dan maka itu yang lebih utama, dimaafkan di dunia, bukan di akhirat ya. Jadi begitu ya, fa'in amintal fitnah wal hajaya. Tadi ini penjelasan Ghazali tentang kalau kita bisa jujur, minta maaf, dan lebih aman di dunia ya minta maaf aja. Tetapi wahuwa nadirun, tapi itu jarang terjadi katanya. Fatastahillah minhu. Berikutnya wa amma fid din bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dhallaltahu fa huwa as'abul umur fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dhalika wa an tastahilla min sahibika in amkanaka wa illa fal ibtihal ila Allah ta'ala. Apa ini ila Allah ta'ala? Fal ibtihalu ila Allah ta'ala jiddun wa tanaddumu ala dzalika liyurdiyahu anka. Yang keempat itu tentang agama ya. Fiddin itu artinya agama. Mungkin pernah kita kafirin orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Fahu ashabul umur, ini agak berat, maka tetap yang perlu kita lakukan adalah kepada yang udah kita kafirin dan sebagainya itu meminta kemaafan ya. Maaf, minta keridhaan supaya dimaafkan. Makanya ini agak sulit karena karena ridho manusia itu kan nggak sama dengan ridho Tuhan ya. Kalau Tuhan ya mungkin maha pengampun, tapi manusia belum tentu, karena manusiawinya manusia ya punya perasaan dan butuh waktu kadang-kadang untuk memaafkan orang. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kita harus bertobat. Kalau memang agak sulit ya untuk minta maaf, kondisinya makin buruk, dan sama berdoa kepada Allah supaya nanti di akhirat diridhoi oleh yang sudah kita kafirkan. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma la yumkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bi tadarru'i wal ibtihali wa tasadduqi liyurdiyahu anka fa yakuna dzalika fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah. Jadi kesimpulannya, kata Imam Ghazali, sesuatu yang mungkin kau lakukan untuk dimaafkan, maksudnya dari yang sudah kita bahas soal kehormatan tadi dan hal-hal yang membuat sesama kita agak sulit memaafkan. Kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan kemudian itu dapat memanfaatkan, lakukan. Nah, wa ma lam yumkinka, sesuatu yang enggak mungkin karena mungkin sulit untuk dimaafkan, maka yang harus dilakukan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaannya. Fa yakunu dzalika fi masyiatillah subhanahu wa taala, dan nanti semoga itu
Allah juga mengizinkan ya. Nanti di hari kiamat warraja'u minhum bifadl azim, dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya yang agung besar, wa ihsani al-amin, dan kebaikannya. Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusama'u min khizanati fadli. Jadi karena kalau Allah mengetahui kita benar-benar ingin bertobat dan minta maaf kepada orang yang sudah jadi korban kita, fa innahu yurdi, insyaallah Allah akan meridhoi, akan memudahkan ya taubat kita, dan akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi intinya hati ya, kekomitmenan kita dalam bertaubat. Wala hukma fa'lam hadhi haqwa rasyidan hadhihi. Fa idza anta amilta ma wassafnahu wa barra'ta al-qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal faqad kharajta min adz-dzunubi kulliha. Jadi faida kita loncat aja. Kalau kita udah melakukan sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali yang tadi soal dosa ya, kalau itu urusannya dosa pada Allah ya, bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ada 4 syarat tobat sudah kita bahas di kitab sebelumnya. Kemudian kalau yang dosa yang berkaitan kepada manusia itu harus meminta kehalalan, meminta maaf kepada korban. Wa barra'tal qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal faqad kharajta min adz-dzunub. Maka kita udah keluar dari dosa-dosa semuanya. Kalau kita udah ngelakuin apa yang sudah disebut Imam Ghazali di sebelum-sebelumnya. Wa in hasalat minka tabri'atul qalb wa lam yahsul minka qadul fawaid wa iradul khusum fattabi'at laziman wa sa'iradul maghfuratun. Ini Imam Ghazali langsung membahas 2 hal ya, antara dosa kepada Allah dan dosa kepada yang kita pernah menyakiti manusia yang lain ya. Kalau ini misalnya udah tobat tapi ya belum misalnya itu konteksnya sholat ya, kewajiban kita kepada Allah, mungkin kita meninggalkan sholat, kita belum mengkodoknya, qadaul fawaid, kita belum mengkodoknya, dan kita belum dapat keridoan korban, tapi udah kita kita sudah komit untuk beribadah, wasirudun maghfiratan, dan semua dosa itu diampuni. Artinya hati yang dilihat, seberapa komitmen kita untuk bertobat, meskipun misalnya sholat kita belum terqada dan belum mendapatkan ridho juga. Wali hadzal bab syarhun yatulu fala yahtamilu hadzal mukhtasar wanzur kitab at-taubah min kitab Ihya'i Ulumuddin awalan. Untuk bab ini ada penjelasan yang panjang lebar yang di sini enggak cukup ya, yang fala yahtamilu hadzal mukhtasar enggak cukup ya karena ringkas. Wanzur kitab, maka lihat di kitab Taubat min kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin, wa kitabil Qurbah Allah Ta'ala taniyan, ini wa kitabil Ghoyah al-Quswa tsalitsan. Jadi ini ada bab-bab di dalam kitab Ihya yang bab kedua itu yang membahas tentang kurbah, kedekatan kepada Allah, dan kitabil Ghoyah al-Quswa ini soal tujuan ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan di situ lebih panjang lebar ya penjelasannya soal taubat. Tajid fawaidah katsiratan wa syarhan jaman. Engkau pasti menemukan faidah-faidah yang banyak dan penjelasan yang bagus. Waladzi dzakarnahu hauna wal asl ladzi la budda minhu. Apa yang kami sebut di sini kata Imam adalah yang dasar yang harus kita minimal kita tahu. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Oke, sampai di situ bacaan kita teman-teman. Jadi udah selesai ya pembahasan pembagian dosa kayaknya. Kita akan masuk di faslun nanti, pembahasan nantilah pembahasan apa. Tapi yang jelas pembagian dosa udah selesai. Nanti kita lanjutkan di
konten berikutnya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada hal yang kurang bagus di komen aja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan ya tanya aja di kolom komentar juga. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.